Bab 199. Salep giok hitam. Obat ini bagiku adalah produk gagal, hanya untuk kesenangan saja. Kalau kamu menginginkannya, ambil saja. Ucap Rocky tersenyum. Dia melihat orang tua ini juga bukan orang jahat, hanya saja sikapnya terlalu langsung, temperamennya lebih tinggi daripada Bernard. Orang manapun yang mempunyai keterampilan luar biasa, sedikit banyak mempunyai kekurangan, sedangkan orang tua ini membicarakan keterampilan medis, takutnya lebih tinggi dari Bernard sedikit, takutnya di seluruh negara juga merupakan master tingkat atas di medis, pantas saja dia begitu sombong. Produk gagal. Hanya untuk kesenangan saja. Orang tua itu menelan air liurnya, produk gagal dari perkataan orang lain, baginya malah seperti mendapatkan barang berharga, keterampilan medis Bernard sudah sehebat sampai tahap ini. Bahkan seorang murid saja, pun bisa lebih kuat dari dirinya. Orang tua itu sibuk menyembunyikan obat di dalam pelukannya, dengan tulus berkata, "Terima kasih Tuan. Hari ini aku sudah mendapatkan pelajaran. Aku bermarga Lu, namaku Sharfi Lu, dari Rumah Sakit Nasional Wasa, hari ini sudah menunjukkan keburukan, kalau lain waktu ada kesempatan, berharap Tuan bisa mengunjungi Rumah Sakit Nasional." Rumah Sakit Nasional. Kerumunan orang dalam sekejap berbisik terkejut. Ekspresi wajah Maggie berubah, tidak tahan langsung keringat dingin, untungnya hari ini ada Rocky di sini. Rumah Sakit Nasional adalah aula pengobatan paling tinggi di negara, merupakan tingkat paling atas yang diakui komunitas medis di seluruh negara. Di rumah sakit ini terdapat 3 orang dokter tradisional China yang merupakan harta nasional, terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua pasien yang mereka obati adalah orang yang berstatus tinggi, dan juga setidaknya harus antri 3 bulan. Bahkan Gubernur Amerika Serikat juga naik pesawat sendiri, datang dan meminta pengobatan langsung, dan berhasil sembuh. Setelah kembali ke dalam negeri juga memuji di hadapan wartawan, dokter yang menjenguk Gubernur Amerika Serikat ini sepertinya si bermarga Lu ini. Semua orang terkejut, hanya Rocky yang mengangguk dengan tenang. Dia sudah tahu kalau identitas orang tua ini tidak biasa, pasti bukan medis biasa. Teknik pengobatan orang tua ini tidak lebih buruk dari Bernard. Pria tua itu merasa bersalah, memutar tubuhnya dan pergi. Maggie tersadar, panik berkata, "Rocky, bagaimana kamu bisa memberi sembatangan obat seberharga itu kepada orang lain? Dia membawanya pulang, pasti ingin berpikir meneliti resep obat." Rocky tersenyum dan berkata, "Biarkan dia teliti saja, membuat obat memang untuk mengobati dan menolong orang, dia kalau bisa menelitinya, untuk mengobati dan menolong orang, juga adalah orang baik." Kumpulan orang di sekitar dalam sekejap merayakan, lalu beramai-ramai bertepuk tangan. Maggie berkata, "Kamu si bodoh ini, kalau kamu menjual resep obat ini kepada farmasi, setidaknya harus 20–40 miliar. Rocky benar-benar tidak peduli, karena dia menggunakan 9 Grand Heavenly Scriptures dari kitab pembuatan pil untuk membuat obat ini, sama sekali bukan orang biasa yang bisa membuatnya. Meskipun pria tua itu mengambil obat ini, paling banyak juga bisa mendapatkan sebagian resep. Tapi, tidak peduli bagaimanapun, Rocky memanggil dirinya sebagai murid, mengalahkan orang tua, membuat rumah sakit keluarga Zhou terkenal. Maggie merasa lebih berterima kasih lagi kepada Rocky. Bernard mendengar berita tersebut, juga sangat berterima kasih sekali kepada Rocky. Orang itu adalah Sharfi dari Rumah Sakit Nasional, itu adalah dewa medis setingkat negara. Sedangkan meskipun dia mengatakan, dewa medis nomor 1 di Nangwang, tapi buku medis yang dia baca biasanya ditulis oleh Sharfi. Tapi temperamen Sharfi ini buruk dan keras, paling suka memarahi orang, jadi meskipun teknik medisnya hebat sekali, reputasinya malah lebih baik daripada 2 dokter nasional lainnya. Kalau hari ini bukan ada Rocky di sini, papan merek, Rumah Sakit Keluarga Zhou, miliknya takutnya akan dirusakkan oleh si Sharfi. Hari kedua pagi-pagi, Maggie menyetir, menjemput Rocky pergi mengikuti pameran pengobatan China. Semalam Bernard pusing mobil, muntah, masih belum membaik, beristirahat di rumah, jadi tidak bisa pergi ke sana. Maggie sambil menyetir, sambil berkata, "Siapa tahu hari ini masih bisa bertemu di Sharfi. Aku lihat ada kamu, dia masih bisa sesombong apa?" Rocky tersenyum berkata, "Temperamen kakek Lu ini hampir sama dengan kakekmu."
Kakekku paling-paling hanya batu keras, tapi mulutnya suka memarahi orang. Dia adalah batu di dalam lubang, bau dan keras. Rocky hanya tersenyum tidak menjawab, untungnya dua orang tua ini semalam tidak berjumpa, kalau tidak dua orang tua ini akan saling memarahi, pasti akan seru sekali. Dia tidak begitu tertarik untuk Sharvie, tujuannya ingin melihat apakah ada barang berharga di pameran. Tidak lama, mobil sampai di depan acara pameran. Di luar sudah dipenuhi orang, kebanyakan yang datang mengunjungi adalah orang-orang di industri medis, sedangkan berbagai farmasi besar di seluruh negeri, dan juga rumah sakit, sudah mengeluarkan bahan obat kesayangan ataupun produk obat, diantar untuk ditunjukkan, mengambil kesempatan untuk menunjukkan wajah. Kalau bisa menunjukkan keunggulan, pesanan farmasi dari seluruh daerah di negeri akan datang seperti serpihan salju, rezeki pun datang menghampiri. Maggie mewakili rumah sakit keluarga Sou, juga membawa sekotak pil Huoluo, mengikuti pameran. Rumah sakit keluarga Sou hanya pergi menunjukkan wajah saja, tidak ingin pamer, produk obat rumah sakit mereka adalah dibuat sendiri oleh para murid, sama sekali tidak menggunakan farmasi, biasanya kalau sudah sibuk, sama sekali tidak menerima pesanan dari luar. Rocky menyerahkan sisa bahan obat untuk membuat krim intermiten giok hitam, menyerahkan untuk menambah jumlah. Salep obat ini hampir mirip dengan salep intermiten dari Yan Wotong, agar tidak disalahpahami orang lain, Rocky menamai salep ini menjadi salep giok hitam. Baru saja berjalan masuk ke pintu besar acara pameran, Maggie tiba-tiba menarik Rocky, dengan kesal berkata, "Kenapa dia muncul lagi?" Rocky melihat ke arah yang ditunjuk Maggie, melihat Hendra turun dari sebuah mobil Maserati, memakai setelan jas baju bermerek, tampak sangat mewah, di belakangnya juga diikuti 4 atau 5 orang asisten. Maggie berkata dengan tidak bersahabat, resep obat keluarganya hampir dicuri oleh Mike, Hendra malah tidak mendapatkan masalah, keluarga Ren sungguh terlalu memanjakannya. Tatapan Rocky sedikit dingin. Tampaknya, Hendra sama sekali tidak menerima hukuman apapun, rumor keluarga Ren memanjakan anak ini memang tidak palsu. Juga pantas saja semalam di dalam villa, meskipun Broto marah sekali, juga tidak berani menghukum Hendra terlalu berat. Hendra berjalan di atas tangga, langsung melihat Rocky, dalam sekejap matanya memancarkan cahaya tajam. Semalam dia ditampar 10 kali oleh Rocky, dimarahi oleh abangnya, benar-benar rasanya bencinya sudah masuk ke dalam tulang-tulangnya. Setelah pulang ke rumah, dia juga dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, kalau bukan mamanya yang memohon, papanya hampir juga memukulnya. Dari kecil sampai besar, dia masih belum pernah mendapatkan kemarahan seperti ini. Ingin sekali rasanya memotong Rocky menjadi potongan daging, untuk diberi makan kepada anjingnya. Hendra berjalan kemari dengan wajah marah, melirik tajam Rocky, dengan dingin berdeham, "Aku sudah mencatat kejadian semalam. Saat kamu tidur di malam hari, lebih baik waspada sedikit, kalau tidak suatu hari nyawamu melayang, bagaimana mati pun tidak tahu." Rocky dengan tenang berkata, "Tamparan semalam masih tidak cukup. Masih mau lagi?" Seluruh tubuh Rocky tersentak, tanpa sadar mundur beberapa langkah, menginjak kosong dengan gugup, hampir saja terjatuh dari tangga. 2 orang asisten di sebelahnya, langsung menangkapnya. "Lepaskan." Hendra menghempaskan tangannya, dalam hatinya kesal sekali. Semalam dia dipukul sampai trauma, benci dan juga takut. Dendam ini, dia harus membalasnya. Tapi hari ini adalah pameran obat tradisional China, orang-orang penting berkumpul, dia mewakili keluarga Ren untuk datang menghadiri, tidak bisa bertengkar dengan Rocky, hanya bisa sementara meredam kebencian ini. Hendra melirik kotak obat di tangan Rocky, menyindir, "Rocky, kamu membawa barang sampah ini untuk menghadiri pameran. Apakah tidak salah? Kenapa pameran sekarang bahkan salep untuk kulit anjing pun diperbolehkan untuk masuk?" Suaranya besar sekali, orang yang lewat beramai-ramai melihat ke tangan Rocky. Kotak obat yang dia genggam, adalah kotak obat plastik putih biasa, di atasnya masih ada label yang belum dirobek, samar-samar terdapat tulisan, "Salep tulang harimau." Bab 200. Panacea kesayangan. Semalam Rocky mencari asal kotak obat kosong ini, awalnya untuk tempat salep tulang harimau.
Sedangkan semua peserta pameran lainnya membawa produk obat untuk menarik perhatian, semuanya membungkus dengan cantik, bahkan Magi di sampingnya, menyimpan pil Wolwo yang dia bawa ke dalam kotak cendana. Semua orang mengira, Rocky hanya membawa salep tulang harimau yang seharga 20 ribuan lebih di pasaran untuk mengikuti pameran, tatapan aneh mereka memasang ekspresi mengejek. Rocky malas mempedulikan mereka. Tapi Magi malah tidak terima, dengan suara tajam berkata, obat Kak Rocky pasti lebih bagus darimu. Dia melihat dengan matanya sendiri, obat air yang Rocky buat semalam ampuh sekali. Hendra tercengang, langsung tertawa terbahak-bahak. Salep kulit anjing, aku lihat sekilas saja sudah merasa memalukan, kamu masih berani membawanya untuk mengikuti pameran. Tapi benar juga, penipu licik sepertimu bagaimana bisa membawa barang yang bagus, kakakku juga kehilangan akal, bisa-bisanya mempercayaimu. Di saat ini, sebuah bayangan berjalan dari belakang, dia langsung tercengang saat melihat Rocky. Rocky malah mengerutkan kening saat melihatnya. Tidak disangka Mia sungguh sudah mendapatkan Hendra, semalam mencuri obat malah tidak terluka sedikit pun, lalu berkumpul bersama lagi. Mia melihat Rocky, langsung menggertakkan giginya. Semalam kalau bukan dia mengacaukan hal baiknya, dia juga tidak akan ditangkap. Setelahnya, dia menangis sambil menjelaskan, mengatakan Mike bukan mencuri obat, hanya saja tidak mengerti tentang farmakologi, tidak tahu obat apa yang bisa menyembuhkan tangan, makanya memasukkan obat ke dalam sakunya, berencana ingin mencobanya. Dia juga menemani Hendra untuk buka kamar hotel, berusaha semaksimal mungkin di atas tempat tidur, menggunakan kecantikan untuk menyenangkan hati Hendra, baru berhasil menutupi masalah ini. Hendra yang tergila-gila dengan kecantikan, rupanya malah mempercayai penjelasan sampah seperti itu, juga sengaja mencari kakaknya Broto, menyuruh kakaknya jangan membocorkan kepada ayah. Melihat Rocky menatap Mia, Hendra langsung tidak senang, langsung memeluk Mia, berdehem dingin seperti sedang demo. Kuperingatkan kamu, kalau masih berani mengganggu Mia, hati-hati aku congkel matamu untuk dijadikan makanan anjing. Rocky dengan dingin berkata, selera tuan muda Hendra unik, tapi aku tidak tertarik dengan bas umum. Kak Hendra, dia memarahiku. Mia langsung pura-pura kasihan. Kurang ajar. Hendra dengan kesal menelan air liurnya, dengan senyum dingin berkata, Rocky, bagus juga kamu membawa salep kulit anjing ini untuk mengikuti pameran, biar kakakku melihat topeng aslimu. Barang yang ditunjukkan keluarga Ren, takutnya akan membuatmu mengences. Setelah mengatakannya, dia melambaikan tangannya. Asisten di belakangnya langsung membungkus sambil berjalan maju, membuka sebuah kotak berwarna emas. Hendra dengan senang, menunjuk kotak sambil berkata, sebotol titik embun ini, adalah produk perawat kesehatan yang dikembangkan Yon Wotong tahun ini, menggunakan ginseng, ganoderma dan juga teratai salju yang berumur 50 tahun ke atas. Dan juga puluhan bahan obat berharga lainnya, sebotol ini harganya 200 juta, dan persediaan terbatas. Dan juga, air yang digunakan untuk membuat pil buksin Raja Surgawi itu adalah menggunakan air salju tak berakar, apalagi menggunakan obat berharga, sebutirnya bisa sampai 1 miliar. Orang di sekitar langsung beramai-ramai berbincang. Yon Wotong, ini benar-benar kaya dan berkuasa sekali, produk obat semahal ini, orang biasa mana sanggup memakannya. Hendra seperti pamer memperkenalkan obat ini, lalu tersenyum dan berkata, Rocky, pameran medis tradisional China bukan tempat yang bisa didatangi penipu sepertimu, membawa salep kulit anjing seperti ini menghadiri pameran, lebih baik menggali lubang untuk kamu bersembunyi di dalamnya. Kalau kamu mempunyai rasa tahu diri, sekarang juga langsung pulang ke kota Gopo. Mia dengan manja berkata, Kak Hendra, bukannya kita masih ada satu lagi kesayangan berharga bukan? Keluarkan kasih Rocky buka mata dulu. Hendra melihat sekelilingnya dipenuhi dengan kerumunan orang, juga mempunyai maksud untuk pamer, lalu dengan suara kuat berkata, kalau begitu keluarkan saja, biarkan orang ini lihat. Seorang asisten berjalan maju, membuka sebuah kotak kulit berwarna hitam. Hendra sangat berhati-hati, dia mengeluarkan sebuah toples giok putih dari dalam kotak, dengan sombong berkata, coba kalian semua tebak, apa yang ada di dalam ini. Tidak menunggu orang menjawab, dia dengan tidak sabar ingin memamerkan,
membuka penutupnya dan berkata, ini adalah obat ampuh yang baru-baru ini dikembangkan keluarga Ren, salep awet muda. Bau aneh obat tersebut langsung menyebar keluar. Ada orang yang tidak bisa menahan langsung menutup hidung, obat apa ini, kenapa sedikit bau? Magi juga langsung menghindar jauh, menutupi hidungnya. Rocky melirik salep ini, langsung tercengang. Bukankah ini adalah salep yang dia buang? Tidak disangka malah diambil oleh Hendra, lalu mengganti namanya menjadi salep awet muda. Menjadi obat ampuh yang dikembangkan keluarga Ren. Sekotak salep yang dia buang itu, sekarang hanya tersisa setengah, di antara baru obat yang sangat kental, samar-samar ada bau busuk, orang sekeliling langsung menjauh. Melihat semua orang tidak percaya, Fendi demi membuktikan, langsung berkata, bau obat ini memang sedikit aneh, tapi obat ini ampuh sekali, aku sekarang bisa langsung mencobanya. Setelahnya, dengan wajah serius dia memanggil seorang asisten. Asisten itu menggendong seekor anjing kecil yang berbulu halus. Hendra mengambil sebuah batu bata, lalu menghantam ke kaki kanan anjing kecil itu. Plak! Anjing kecil itu langsung berteriak kesakitan, kaki kanan yang terhantam batu bata pun patah, bahkan berdiri saja tidak bisa, menggonggong kesakitan, mengapit ekornya dengan gemetaran. Semua orang terkejut sampai berteriak. Semuanya jangan panik. Hendra melambaikan tangannya, mengambil sedikit obat, lalu memoleskannya di kaki anjing yang patah. Anjing kecil itu langsung tidak berteriak lagi. Hendra memegang kaki anjing yang dipoles salep, setelah menekan semenit baru melepaskan tangannya. Asisten melempar anjing kecil itu ke atas tanah, anjing itu langsung kembali seperti semula, melompat sana-sini dengan aktif, kaki kirinya bahkan tidak tampak sedikit pun bekas luka patah, menggoyang ekornya dan berlari ke sana kemari. Kali ini, semua orang terkejut, berteriak heboh. Hendra sombong sekali, menaikkan intonasinya berkata, bagaimana, ini adalah salep obat yang aku kembangkan sendiri. Sejauh ini masih sedang dalam penelitian. Patah tulang sama sekali tidak perlu dibalut dengan gips, jangankan patah tangan patah kaki, bahkan jika urat putus, hanya perlu memoleskan obat ini, dipoles di luar untuk mengobati bagian dalam sehari saja pasti sembuh. Patah tulang tidak perlu pergi ke rumah sakit, hanya menggunakan salep obat. Semua orang heboh, yang datang menghadiri pameran ada tidak sedikit dokter, satu persatunya sangat bersemangat. Kalau ada salep semacam itu, benar-benar kemajuan besar di dalam sejarah medis. Beberapa dokter tidak bisa menahan rasa senangnya, semua orang memuji. Tuan Muda Hendra, tidak menyangka kamu bisa mengembangkan obat semacam, benar-benar memberi manfaat bagi umat manusia. Yonwotong memang perusahaan besar di dalam negeri, salep obat untuk mengobati patah tulang, obat ampuh seperti ini bisa tercatat dalam sejarah. Tampaknya perkembangan medis tradisional China ke depannya, harus mengandalkan kelompok penelitian dan perkembangan yang dipimpin Tuan Muda Hendra. Semua orang berteriak terkejut, juga memuji Hendra tiada henti. Bahkan ada dua orang apoteker langsung menyodorkan kartu nama mereka kepada Hendra, merebut ingin membeli. Wajah Hendra yang sombong, menerima pujian semua orang, dalam sekejap merasa dirinya hebat. Memangnya kenapa kalau obat ini semalam dia beli dengan menghabiskan banyak uang? Seiring pelelangan obat salep ini, dan juga ada selembar resep yang kotor dan bau. Asalkan menyuruh tim penelitian, Yonwotong, memahami khasiat obat ini, maka bisa langsung diproduksi massal. Hei Rocky, bagaimana obatku ini? Hendra mengejek Rocky dengan menantang. Sampah. Rocky menggeleng kepalanya, masih ingin menolong anjing itu sebentar, tapi anjing itu sudah berlari jauh, lalu memutar badannya masuk ke dalam lobi pameran. Obatnya itu adalah produk yang belum selesai, tapi mempunyai efek samping. Tapi, kalau memang Hendra senang, maka biarkan saja dia mengambilnya. Obat ini pernah terendam di dalam selokan, ada bau kotoran, dia bisa menciumnya sampai sekarang. Hendra suka makan, maka biarkan dia makan yang banyak. Bab 201. Investasikan 2T dulu kepadanya. Ada beberapa orang, tidak bisa mencapai tujuannya, malah mengatakan itu tidak baik untuk menyeimbangkan rasa kecewanya. Menunggu Rocky sudah pergi, Hendra puas sekali, akhirnya bisa membalaskan dendam.
Mia dengan manja menggandeng tangannya, berkata, Kak Hendra, terima kasih. Semalam kakakku menggunakan obat ini, sudah lebih baik. Tidak apa-apa. Hendra meremas bagian montoknya, tersenyum jahat berkata, malam ini kamu harus melayaniku dengan baik. Semalam dia menghabiskan banyak uang untuk membeli salep obat ini, menghabiskan 480 miliar, tabungannya sudah habis, juga menggadaikan beberapa mobilnya, terakhir juga diam-diam mengambil sebagian uang dari keuangan perusahaan, akhirnya dipaksakan terkumpul. Obat salep ini, dia memberi setengah kepada Mike, setengahnya lagi digunakan untuk menghadiri pameran, lalu memerintahkan tim peneliti dan perkembangan obat, Yan Wotong, agar cepat memproduksi masal salep ini. Asalkan salep ini bisa dipasarkan, pasti akan menggemparkan. Nantinya pemasukan perusahaan meningkat, dia telah berjasa besar untuk perusahaan, papanya juga akan memuji bakatnya, dia juga bisa menggunakan kesempatan ini mengalahkan Broto, menggunakan kesempatan ini menggenggam perusahaan di tangannya. Aula pameran ada di lantai 1, sudah banyak pabrik farmasi yang datang, perwakilan rumah sakit, sudah menyerahkan produk obat untuk dipamerkan kepada pihak panitia penyelenggara. Rocky juga bersama Maggie, menyerahkan kotak plastik. Panitia penyelenggara melihat kotak plastik salep tulang harimau, ekspresi aneh terlintas di wajahnya, tapi masih menjaga kegengsian, rumah sakit keluarga Shou, tidak mengatakan apapun, mencari tempat pameran untuk diletakkan. Ayo, kita keliling dulu. Maggie menarik tangan Rocky, tidak sabar untuk berjalan ke dalam aula pameran. Rocky ditarik oleh tangan kecilnya, telapaknya yang hangat dan licin, dia dengan canggung ingin melepaskan tangan, tapi Maggie malah menariknya semakin kuat, dengan semangat berjalan ke depan. Untungnya di sini adalah kota Babel, dia hanya bisa menggeleng dalam hati, ikut berjalan ke sana. Di dalam aula pameran yang berbentuk lingkaran yang besar, sekelilingnya dipenuhi dengan rak pameran, di atasnya terletak produk obat yang mempesona. Tidak sedikit pabrik farmasi dan perwakilan rumah sakit yang berdiri di sebelah rak pameran untuk menjelaskan. Berbagai pabrik farmasi mengeluarkan produk obat kesayangan mereka, berusaha untuk mempromosikan, di antaranya tidak sedikit bahan obat berharga yang jarang ditemui. Hanya saja, Rocky berkeliling satu putaran, malah merasa bosan. Sebagus apapun produk obat yang diracik orang biasa, juga tidak bisa mencapai 1% dari obat yang diracik dewa, malah ada beberapa produk obat yang menggunakan bahan obat berharga, telah disia-siakan oleh khasiat obat itu. Rak pameran, rumah sakit keluarga Shou, ada di tengah, di sebelahnya berdiri dua orang murid, tapi Rocky berjalan satu keliling, malah tidak melihat salep giok hitam. Dia sedang curiga apakah pihak penyelenggara tidak mengeluarkannya, tiba-tiba melihat di sebuah rak kayu bobrok di paling sudut, terpampang produk obatnya sendiri. Di sebelahnya juga terletak sebuah tong sampah logam. Tidak melihat dengan teliti, sungguh tidak menyadari di sudut ini ada sebuah produk obat dipajang. Rocky mengerutkan keningnya, juga tidak tahu apakah pihak penyelenggara sedang merendahkan dirinya, atau sengaja melakukannya, karena penyelenggara meskipun Rumah Sakit Nasional Beijing, tapi penyelenggaranya adalah keluarga Ren Kota Babel. Jadi lokasi rak pameran, Yan Wotong, paling baik, menempati 4 permukaan rak pameran, Hendra membawa segerembol karyawan wanita perusahaan berpakaian Chongsam, sangat memikat, di depan rak pameran juga dikelilingi banyak orang. Mau jualan obat masih berpakaian sampai seperti itu, kuno. Maggie melihat keadaan ini, juga dengan jijik membuang ludah. Rocky tersenyum berkata, ini hanya trik pemasaran saja. Maggie dengan keberatan berkata, kalau medis tradisional China sama seperti dia, mencari sekelompok wanita berpakaian terbuka bergoyang ke sana kemari, maka tamat sudah riwayat medis tradisional China. Kalau bukan ada Broto, Yan Wotong, sudah hancur. Mengatakan sampai sini, dia tidak bisa menahan untuk menghela nafas, juga tidak tahu bagaimana pemikiran kakek Ren, jelas-jelas anak pertamanya, Broto yang hebat, juga mengurus perusahaan dengan bagus, dia malah menyayangi Hendra. Jangan lihat Broto yang mengurus perusahaan, orang keluarga sama sekali meremehkannya. Rocky juga menggeleng, berpikir dalam hati mungkin ini berhubungan dengan latar belakang Broto. Tidak peduli sebagus apapun pekerjaannya, tapi di depan mata keluarganya, dia hanya seorang anak haram.
Di saat ini, Magi tiba-tiba berseru, Direktur Broto sudah datang. Rocky melihat ke sana, kebetulan melihat Broto membawa beberapa orang, dengan tersenyum dan berjalan dengan langkah besar kemari. Halo Master Rocky. Broto masih belum berjalan mendekat, langsung mengulurkan tangan dengan hormat. Rocky mengulurkan tangannya, dan berjabat tangan, berkata, aku sudah selesai membuat salep intermiten, kamu lihat dulu. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan sebuah kotak keramik dari pelukannya, menyodorkan kepada Broto. Broto menerimanya dengan wajah serius, membuka penutup dan menciumnya dengan teliti, lalu mencelupkan jarinya, memasukkan ke dalam mulutnya untuk merasakan, lalu menghela nafas, memang tidak salah Master Rocky, resep yang sudah kamu perbaiki, jauh lebih efektif 2 kali lipat daripada obat yang pertama. Ini adalah resep obatnya. Rocky menyodorkan resep obat kepadanya, aku menggunakan bahan obat yang lebih murah, modalnya juga berkurang sepertiga. Terima kasih Master Rocky, aku sangat berterima kasih. Wajah Broto penuh berterima kasih, kedua tangannya menerima dengan hormat. Meneliti dan mengembangkan produk obat membutuhkan banyak obat, sedangkan Rocky bisa menyelesaikan produk dalam sehari, ini pasti untuk membantunya menghemat dana pengembangan sampai miliaran. Broto langsung mengeluarkan sebuah kartu bank, dengan hormat memberikan, Master Rocky, di dalam sini ada 20 miliar, hanya sedikit, masih tidak bisa mewakilkan rasa terima kasihku, Master Rocky harus menerimanya. Rocky melihat kartu bank itu, tidak hanya tidak menerima, berpikir dan berkata, aku lihat kamu adalah orang baik, aku tidak mau uangnya, tapi aku masih ada beberapa resep, apakah bisa menggunakan pabrik farmasi kalian untuk memproduksi massal? Ini. Broto ragu sekejap. Meskipun dia yang mengurus perusahaan, Yan Wotong, tapi pihak pabrik farmasi malah dijaga ketat sekali, dia tidak bisa memutuskannya. Broto berpikir beberapa detik, dengan tulus berkata, Master Rocky, hak pengurusan pabrik farmasi, Yan Wotong, tidak di tanganku, tapi aku bersedia mengeluarkan uang untuk membuat sebuah pabrik farmasi untuk Master Rocky. Direktur Broto, kamu sungguh orang yang dermawan, bisa-bisanya memberikan sebuah pabrik farmasi untuk Kak Rocky. Magi mendengarnya sampai bola matanya hampir melotot keluar. Membangun pabrik farmasi adalah sebuah investasi yang besar, meskipun pabrik farmasi obat skala kecil menengah, juga harus membutuhkan miliaran. Broto menggosok tangannya, dengan canggung berkata, Master Rocky, aku tidak mempunyai banyak hak dalam menentukan di keluarga, bahkan, salep intermiten ini, papaku juga tidak merasa bagus, jadi aku sementara juga tidak ada dana untuk diinvestasikan, untuk memproduksi obatnya. Aku hanya bisa menggunakan dana sebanyak 20 miliar, saham pabrik farmasi ini, milikku 40%, milikmu 60%, bagaimana menurutmu? Seperti ini, dia tidak hanya menggunakan dananya, juga memberikan hak pengendalian pabrik farmasi kepada Rocky. Rocky menggeleng, tidak, kamu hanya bisa memegang 1% saham, aku menginginkan 99% saham dari pabrik farmasi. Broto tercengang, dengan kesulitan berkata, takutnya papaku tidak membolehkanku uang sebanyak itu. Tidak apa-apa. Rocky dengan santai berkata, aku menginvestasikan 1,2 T dulu, kalau tidak cukup kamu baru minta lagi. Bagiku uang hanya angka saja, yang aku butuhkan, adalah orang yang bisa melakukan ini, makanya mencarimu untuk bekerja sama. Suaranya baru terlontar, Broto membulatkan matanya, menatapnya seperti tidak kenal. Rocky mengerutkan kening, aku tidak jelas terhadap pabrik farmasi obat, 600 miliar untuk membeli tanah membangun pabrik farmasi, sisa uang investasi untuk garis produksi, salep intermiten, aku memiliki setengah saham, bagaimana?